Kalimat itu jelas, aku mau merasakan kebaikan Tuhan dan aku mohon bimbingan Tuhan. Beberapa minggu ini saya selalu ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan tidak cari apapun dari hidupmu, Dia cari hatimu. Hati yang dikejar Tuhan, hatimu. Datang di sini duduk, hatinya tidak di sini percuma. Kamu doa, nangis-nangis, tapi hatimu bukan untuk Tuhan, percuma. Kamu duduk hanya dipaksa jam doa, tapi hatimu nggak di situ, percuma. Karena Tuhan menilai quality of your heart, kualitas hatimu. Daud lihai, dia tahu Tuhan incer hati. Jadi apa yang Daud renungkan di baitnya? Daud merenungkan supaya ia hidup di jalan-jalan perkenanan Tuhan. Coba BIMK dari terjemahan ini. Daud ngomongnya begini, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan. Hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk merasakan kebaikan Tuhan. Dan apa saudaraku? Mohon bimbingannya. Kalimat itu jelas, aku mau merasakan kebaikan Tuhan dan aku mohon bimbingan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan itu Daud sampai tuliskan dengan satu mazmur yang kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Udah deh. Ya, itu Mazmur 34 ayat 8. Itu Mazmurnya Daud. Cuman dulu Daud gak nyanyi begitu sih ya. Kita aja yang buat lagu begitu. Kecaplah dan lihatlah. Wah, itu tulisan Daud loh. Berarti saudaraku ketika dia duduk di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, dia menemukan kebaikan Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Daud itu frustasi dengan kesalahannya. Dia lihat keluarganya berantakan karena dia dosa sama Batseba. Dia remuk saudaraku. Anaknya saling bunuh. Keluarganya berantakan. Ini kelihaian dari seorang Daud. Mengapa Daud menuliskan mazmur seperti ini, saudaraku? Karena kehidupan Daud yang mengalami Tuhan, dia melihat kebaikan Tuhan yang langsung, secara langsung. Tapi bukan hanya kebaikan Tuhan otomatis turun dalam hidupnya, tapi respon Daud itu berkenan di hadapan Allah. Dia ditegur oleh Nabi Nathan kalau nggak salah. Dia salah dengan Batseba itu. Dia langsung minta ampun. Itu loh bagusnya Daud, saudaraku. Kita harus seperti itu. Ketika ada firman yang menghardik kita, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui siapapun, kita diingatkan kau berdosa, kau salah. Punyalah respon seperti Daud merespon. Segera-geralah kau balik. Dia akhirnya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri, bukan dari kata orang. Apa arti dari kalimat mohon bimbingannya ini? Dari rumah Tuhan itu, dari duduk dekat kaki Tuhan itu, Daud mengalami hadirat Tuhan yang mengenyangkan dia. Dan dari bait Tuhan itulah, Daud mengalami firman yang membuat dia penuh akan Allah.